Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel Ika Sari Wulandari. Salam bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok. Apakah itu gagasan pokok? Apakah bedanya dengan ide pokok? Nah, gagasan pokok ini sering sekali keluar dalam soal-soal di ujian nasional, baik ujian nasional SMP maupun ujian nasional SMA, bahkan di ujian saat CPNS berlangsung. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tuntas tips trik cara mengerjakan jika ada soal gagasan pokok keluar. Cara mengerjakan dengan cepat dan mudah seperti apa? Kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah, jadi ini dia ya tips menentukan gagasan pokok. Apakah yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Sebelumnya, apakah gagasan pokok, ide utama itu sama? Biasanya di berbagai soal ujian itu sering muncul pertanyaan tentang gagasan pokok, ide utama, gagasan utama, biasanya seperti itu. Jadi jawabannya itu semua sama. Nah, bagaimana cara mencari gagasan pokok? Cara mencarinya, kita cari dulu kalimat utamanya. Pertanyaannya, apa hubungan antara kalimat utama dengan gagasan pokok? Jadi, gagasan pokok itu inti dari kalimat utama, gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau mencari gagasan pokok, kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini cara mencarinya seperti apa? Nah, kalimat utama ini posisi dalam paragraf atau letaknya dalam paragraf itu biasanya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Nah, jika kalimat utama ini letaknya di awal paragraf, itu disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan jika dia di akhir paragraf, itu disebut paragraf induktif. Sedangkan jika kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf, itu disebut paragraf campuran. Jadi tidak ada kalimat utama yang letaknya di tengah-tengah. Itu yang paling sering keliru ya. Jadi letak kalimat utama kalau tidak di awal, di akhir, di awal dan di akhir. Sekarang pertanyaannya, adakah ciri-ciri cara mencari kalimat utama? Apakah itu letaknya di awal, akhir, atau awal dan akhir? Nah, ini dia ciri jika kalimat utama terletak di awal paragraf atau tadi disebut paragraf deduktif, itu biasanya ditandai dengan verba copula. Verba copula itu biasanya ditandai dengan kata adalah, yaitu, yakni, ialah, merupakan. Nah, sebagai contoh ada paragraf berikut. Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Nah, di sini sudah ditandai dengan kata adalah. Kita lihat di kalimat kedua. Kalimat yang kedua, di situ ada kata tersebut. Kata tersebut ini merujuk pada kalimat yang pertama. Jadi jelas jika kalimat yang pertama ini disebut dengan kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Jadi gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya itu inti dari kalimat utama, yaitu musik kontemporer adalah musik yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Itu jika dalam suatu kalimat ada verba copula, berarti kita bisa tahu, oh itu kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, sekarang pertanyaannya, jika di suatu paragraf tidak ada verba copula, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita lihat kalimat selanjutnya. Apakah kalimat selanjutnya atau kalimat kedua merujuk kalimat yang pertama? Sebagai contoh, sebagai berikut, ini soal yang keluar di ujian nasional SMA tahun 2017 untuk bidang studi untuk jurusan IPS. Nah, di kalimat yang pertama, gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Zalai, Kalimantan Barat. Di kalimat yang pertama ini tidak ada verba copula, tidak ada kata adalah, yaitu, yakni, ialah. Sekarang kita lihat di kalimat yang kedua. Di sini ada kata mereka. Mereka ini berarti merujuk pada kalimat yang pertama. Berarti mereka ini
kata ganti pronomina untuk komunitas Dayak Jalai. Berarti kita sudah tahu semuanya bahwa kalimat utama ada di awal paragraf. Kemudian untuk paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Intinya ditandai dengan apa? Dengan kata simpulan, biasanya dengan demikian, jadi, oleh karena itu. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Tapi ini tidak semuanya yang berupa simpulan itu biasanya ditandai dengan kata itu ya, tapi kebanyakan ditandai dengan kata-kata tersebut. Di sini di akhir paragraf ada kalimat oleh karena itu penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja. Berarti kalimat utamanya di akhir, gagasan utamanya tentang penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan. Sama juga dengan contoh yang kedua, berarti ini kalimat utamanya di akhir. Jadi gagasan utamanya adalah menjaga protokol kesehatan adalah tugas semua pihak. Jika ada pertanyaan tentang gagasan utama, itu biasanya kalimat utama kalau tidak di awal, ya di akhir paragraf. Tidak jarang sekali keluar muncul tentang gagasan pokok. Paragraf tersebut termasuk paragraf campuran. Jadi jarang sekali ya teman-teman. Yang sering kali muncul itu paragraf yang ada di soal itu kalau tidak paragraf deduktif ya paragraf induktif. Jadi baik di soal ujian nasional, soal ujian SNMPTN, SBMPTN, soal-soal ujian yang lain itu paragraf, misalnya ada soal tentang gagasan pokok, itu paragrafnya termasuk paragraf deduktif atau paragraf induktif. Jadi kalimat utamanya jika tidak di awal paragraf berarti ada di akhir paragraf. Misalnya di awal paragraf yang pertama tadi itu tadi adalah salah satu ciri. Jadi bukan ciri utama, itu salah satu ciri saja. Kemudian ini untuk paragraf campuran. Untuk paragraf campuran itu berarti kalimat utama bukan di tengah tapi di awal dan di akhir paragraf. Berarti ini gabungan deduktif dan induktif, tapi ini jarang sekali keluar paragraf campuran ini. Ini hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Jika paragraf campuran itu ada, tapi jarang sekali keluar di soal. Nah, di sini ciri dari paragraf campuran memiliki dua kalimat utama, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Di sini ada contoh kalimat yang pertama, memiliki verba copula adalah. Air adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Berarti itu kalimat utama yang berada di awal paragraf. Sedangkan di akhir paragraf ada kalimat, oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian air untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Jadi kalimat utamanya ada dua, di awal dan di akhir. Sedangkan gagasan pokoknya berarti apa? Gagasan pokoknya inti dari kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, atau kalimat yang ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Berarti gagasan pokoknya air adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia sehingga kita harus menjaga kelestariannya. Itu ya untuk paragraf campuran. Tapi untuk paragraf campuran ini jarang sekali keluar. Jadi tipsnya misalnya ada pertanyaan mencari gagasan pokok, itu dibaca dulu soalnya. Kemudian kita baca, kita lihat teksnya. Di awal paragraf ada verba copula atau tidak, dan di akhir paragraf ada simpulan atau tidak. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi pembahasan kita tentang gagasan pokok. Sudah paham ya? Jadi jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar, ataupun ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.